Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kehendak dan rahmatnya kita semua bisa senantiasa berkumpul untuk melaksanakan sholat Isya, dilanjut dengan sholat tarawih secara bersama. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Berikut ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan pada malam kelima dari bulan Ramadan tahun ini. Jariah yang terkumpul pada malam kemarin alhamdulillah sebesar Rp2.749.000, sehingga total saldo jariah yang terkumpul sampai dengan kemarin malam alhamdulillah sebesar Rp13.817.000. Kami ucapkan jazakumullah untuk hidangan berbuka puasa sore ini yang telah disediakan oleh keluarga besar RW 10 dari RT 01 sampai RT 0 sampai RT 23 serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat, takzim dan terima kasih yang sebesar-besarnya, namun tidak bisa kami sebutkan satu demi satu namanya. Mari kita bacakan umul kitab. Kita doakan semoga pemberi hidangan berbuka puasa, infak dan sedekah diberikan imbalan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Panitia Ramadan Masjid Ad-Da'wah mengadakan program tahsin Al-Quran yang dilakukan setiap ba'da subuh, yang insya Allah akan dibimbing oleh 9 pengajar dari Pondok Tahfiz Sulaimaniyah, dan tadarus Al-Quran 1 juz setiap hari yang akan diadakan setiap ba'da sholat asyar selama 1 bulan penuh. Dan khusus untuk kaum ibu, tahsin Al-Quran akan diadakan setiap hari mulai jam 9 sampai menjelang zuhur. Tugas tarawih pada malam kelima Ramadan kali ini adalah untuk tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ibnu Abidin LC. Beliau jabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah misi itu. Dengan tema malam ini takwa. Mohon izin Pak Kiai untuk menyampaikan tausiahnya kurang lebih 15 menit. Izinkan kami menyampaikan hadis Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan di bawah terakhir mungkin untuk orang tua jamaah atau jamaah yang membawa putra putrinya untuk menjaga ketertiban, khususnya ada di bawah, di baris belakang dan di lantai 2, untuk sama-sama menjaga ketertiban dan dimulainya ibadah kita malam ini. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa amarna bi ihya'i layalihi bi qira'atil qur'ani wa kathratil qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, para alim, para ulama, para sepuh, khususnya yang kita hormati Bapak Haji Emon. Ini orang yang paling tua di lingkungan dakwah ini. Umurnya sudah lebih dari 80 tahun.
yang oleh Nabi katakan asirullah fil ardh, dia tawanan Allah di atas bumi ini, dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarga, kepada tetangga-tetangganya. Oleh karena itu posisi luar biasa. Selain juga kata Nabi, pesan Allah pada malaikatnya, uktubu hasanatihi wa la taktubu an sayyiatihi. Catat orang yang umurnya sudah 80 tahun ke atas, yang baik-baik catat, yang jeleknya usah. Malu pensiunan, ya. Ini luar biasa. Maka inilah betapa besarnya, luasnya rahmat Allah. Orang kalau sudah berumur, apa dia beriman, dia orang hamba yang beribadah, insya Allah sampai demikian perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah dibatasi 15 menit. Tadi padahal pertama 20 menit, sekarang kurang lebih 12 menit. Apa 20 menit Pak Ustaz? Jadi sedikit ingin satu cerita. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawah. Satu ketika dia begitu manja. Dia ingin kalau kepalanya itu ada di di buahnya, di atas pangkuannya. Dia menangis yang tidak pernah terjadi selama hubungan suami istri. Kata istrinya, mana kata dia Abdullah, apa sih yang kamu menangis itu? Saya baru lihat kau begitu, kelihatan takut. Dia jawab, wahai yang berarti, bagaimana saya tidak menangis? Waqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman dalam surah Maryam ayat 71-72. Wa in minkum ma wariduha wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmun maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhurul dhalimina fiha jithiya. Ini yang aku takuti. Kata Allah, tidak seorang pun di antara kamu pasti kamu akan melewati neraka jahanam. Melewati sirat. Apa sirat itu? Jasrun mumtadun baina dhahri jahannam. Adalah semacam jembatan melewati di atas yaitu neraka jahanam. Tidak seorang pun pasti melewati itu. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, seorang mujahidin, semua lewat itu. Apalagi kita orang biasa. Berarti melewati jasrun yang terpampang, yang luas di antara neraka jahanam itu, semua orang itu sudah pasti melewati. Itu yang membuat aku khawatir. Melewati neraka jahanam atau di atas neraka jahanam itu adalah sebuah kepastian. Tapi apakah aku selamat atau tidak, itu yang bukan yang membuat aku nangis. Lalu kata Allah, ini sebuah kepastian. Itu kepastian yang Allah tetapkan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa kepada Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Aku samakan orang yang bertakwa. Nah, apa sih takwa itu? Nah, ini yang penting. Kalau takwa ini artinya menjadi tujuan akhir daripada kita. Di takwa ini kita kadang masih sama. Ini kalau Qur'an Pak Haji bilang takwa itu takut sama bini tua, bukan? Nah, takwa itu sebetulnya tameng. Maka tadi kisah lanjutan dalam surah dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika orang sudah masuk surga, alal araiki yatasaalu. Mereka sambil duduk, sambil goyang, saling bertanya, kamu ketika nanti masuk surga sini, kamu melewati dari jahanam kita melewati. Kamu, saya melewati, tapi saya tidak merasa. Loh, kok begitu? Saya karena saya pakai baju anti api. Wow. Baju anti, ini yang disebut namanya libasut taqwa. Dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang paling baik.
Apa itu takwa? Nah, takwa ini adalah seperti yang ditanyakan seorang sahabat kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, mat taqwa? Apa sih takwa itu? Lalu Amirul Mukminin balik bertanya, hal salakta tariqan dza syauki? Apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Na'am ya Amirul Mukminin. Wa kaifa taf'al? Apa yang kamu lakukan di saat kamu berjalan di sana banyak duri? Lalu jawab anak muda itu, syammartu wajtaratu. Aku harus hati-hati. Bagaimana supaya saya tidak terkena itu duri itu? Berarti takwa ini orang yang selalu bisa menghindari diri dari berbagai kemungkinan yang akan menyakiti tubuh kita, yang akan merusak pikiran kita, yang merusak jiwa kita, yang merusak iman kita, yang merusak segala-galanya. Maka seperti bahwa orang bertakwa itu juga tingkat-tingkat. Maka yang paling hebat, yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguhnya orang yang paling mulia bukan siapa-siapa, dialah orang yang paling bertakwa, yang sempurna. Kenapa? Dia semua bisa membentengi diri dia. Ketika seorang itu masuk ke alam barzakh, itu ada malaikat yang meriksa. Nanti yang pertama itu namanya malaikat Safwan. Itu yang pertama sebelum Munkar wa Nakir. Kemudian malaikat ini melihat ketika kepalanya ingin ingin dibuka dan ingin dipukul, dia menjawab dari atas. Ditutup. Siapa kamu? Saya malaikat. Untuk apa? Jangan sekali-kali. Aku ini adalah orang yang sudah beriman, bertakwa kepada Allah. Datang sebelah kanannya. Di sebelah kanan pun sholatnya itu berbicara bahwa aku orang yang telah melaksanakan sholat. Sholatnya melindungi. Dari sebelah kirinya juga begitu zakatnya. Dari bawah kakinya termasuk adalah hubungan baik dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan sosialnya begitu bagus. Jadi artinya semua dirinya itu dibentengi. Dari mulai kaki, kemudian badan, sampai kanan, tangan kiri, sampai kepala pun semuanya dilindungi. Itulah bahwa semua itu menjadi pelindung ataupun takwa sebagai tameng, sebagai perisai. Jadi takwa itu orang menjadikan satu perbuatan sebagai perisainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih takwaan itu banyak jalannya. Setidaknya ada 4 di sini. Yang pertama yang kaitannya dengan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atasmu asyam. Asyam itu artinya mengendalikan, menahan diri dari makan, minum, dari syahwat dan hubungan dengan istri yang sifatnya adalah urusan perut. Makan itu urusan perut, minum urusan perut, syahwat ini urusan perut. Ini artinya apa? Dari hal yang paling mendasar, kalau sudah urusan perut beres, yang lain itu mudah. Jadi ini sebetulnya. Jadi asyam dulu. Nanti dari situ kemudian dia bisa menjaga telinganya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, rasa dan sebagainya. Itu nanti tahapan yang kedua. Tapi ketika kita sudah bisa mengendalikan urusan perut ini insya Allah kita berarti sudah mendampingi diri. Kenapa? Ternyata manusia ini memang bukan bukan cuma syahwat dorongan. Di dalam diri manusia itu harus ada yang dikendalikan. Yang apabila kita bisa mengendalikannya, insya Allah itu sudah satu poin pertama. 1/3 keselamatan kita sudah ada.
Kata Nabi, arba'un man kunna fi harramallahu jasad wa al-mirat wa asrahu min syaitan. 4 hal yang apabila kita bisa mengendalikan, maka orang itu akan dijauhi dari sumber api neraka dan dijaga daripada tipuan setan. Yang pertama, man malaka nafsahu hina yamut. Orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Orang bukan dilarang untuk marah, bukan. Tapi kata Nabi, hendaklah kamu kendalikan itu. Jangan sampai lalu akalmu, pikiranmu itu tidak terkendali. Boleh marah, tapi harus bisa mengendalikan. Yang kedua, wahina yarghab. Ketika kamu cinta, juga kamu harus bisa mengendalikan. Sebab kalau cinta kita itu tidak dikendalikan akan menjadi liar. Tahu sendiri anak muda kalau sudah jatuh cinta, baru kenal 1 minggu, 2 minggu, engkau adalah segala-galanya bagiku. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Bomba. Ini nggak mengendalikan lagi. Cinta dikendalikan. Supaya apa? Tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Jangan kemudian ketika kita cinta, jangankan yang benar, yang jelek pun dibenarkan. Itu namanya sudah tidak terkendali. Kan gitu. Yang ketiga, wahina yang baru. Ketika benci pun harus dikendalikan. Jangan sampai kebencian itu lalu kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangankan yang salah, yang benar yang disalahkan, berarti ini sudah tidak kendali. Yang keempat adalah wahina yasyahi. Ketika kita punya keinginan-keinginan syahwat, itu juga punya perlu dikendalikan. Itulah so. Maka kalau sudah so, la'allakum tattaqun. Kamu bisa membentengi diri. Itu baru satu. Tadi ada ayat yang dibaca oleh Imam. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Pasti kamu akan bisa membentengi diri. Berarti dengan mengabdi kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi perisai dalam diri kita. Yang kedua, yang ketiga, dalam dalam surah Al-Baqarah, khudhu ma atainakum wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika orang Yahudi dikasih kitab itu Taurat, bacalah Taurat ini dan ingat-ingat isinya, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Tidak ada satu kitab Allah, wahyu Allah, kecuali dia akan memberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Kalau kamu baca baik dan kemudian kamu ingatnya, kamu bisa bertakwa. Itu yang keempat. Kemudian yang keempat dan ketiga, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu, kisos ini tentu kita tahu apa kisah itu? Hukum mati bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Itu ada yang kisos. Wafil kisos, sesungguhnya di balik pelaksanaan kisos itu ada kehidupan. Wahai orang yang berilmu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan bisa membentengi diri. Karena ketika pembunuh itu dibiarkan, dia nanti akan membunuh lagi, terus tidak akan pernah selesai. Nah, inilah hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala kebaikan kita kaitannya dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, semua itu sebenarnya akan menjadi tirai, menjadi perisai baik kita dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini sungguhnya adalah ibadah yang memaksa kita harus selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dari awal ketika kita berpuasa, kita di rumah sendiri, tidak ada yang tahu, ada kopi di situ, enak lagi kopinya. Apakah kemudian kita minum? Tentu tidak. Kenapa? Merasa kalau dilihat oleh Allah. Jadi awal daripada hikmah di puasa itu, kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau ini terus dibawa dalam kehidupan, maka kita orang yang bertakwa. Satu contoh lagi nih, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika bertemu dengan seorang pengembala kambing. Kambingnya itu ribuan. Tahu sendiri, mungkin Pak Haji tahu kalau sudah
kambing bernikaah itu ratusan, kadang ribuan itu. Satu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan pengembala ini, yaitu di tepi gunung. Lalu beliau mengatakan, wahai anak muda, sudah aku beli satu ya, satu saja. Kata pengembala itu, tidak. Dia nggak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab. Ini mamluk. Aku itu adalah budak yang dimiliki oleh tuanku. Ini milik majikanku. Tidak mungkin saya jual. Oh begitu. Begini, itu kan banyak. Kalau seandainya kamu berkata, kamu jawab saja bahwa kambing itu tergelincir jatuh, nggak mati, selesai urusannya. Ketika Umar bin Khattab mengatakan begitu, sudahlah, bilang saja kambingnya mati, kambingnya jatuh dan sebagainya. Itu nggak mungkin akan bermasalahkan. Lalu pemuda itu mengatakan, fa'inallah. Kalau saja tuanku saya bisa bohongi, fa'inallah. Di mana Allah itu. Nah itulah, maka orang ini katakan, kata Umar, adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Karena kejujurannya, dia oleh tuannya diberikan kambingnya semua dan dimerdekakan dari perbudakan itu. Nah inilah, maka orang bertakwa itu di dunia bagus, dimanapun sudah pasti bagus. Tidak ada orang bertakwa yang tidak baik. Itulah maka penting bagi kita untuk melihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang sama dengan ibadah baik puasanya, baca Qur'annya, tadarusnya, kemudian nanti ada lagi i'tikafnya, semua itu adalah dalam rangka untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.